billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak ibu. Oke bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Allah Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Dayat, Syahrul, Ian, Alfi, Nando, Fethi. Nah, sekarang kita mengulang pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah masih ingat? Tentang apa? Pancasila. Bukan. Video visual. Apa? Audio visual. Ya, tentang teks audio visual. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ibu mau menjelaskan terlebih dahulu profil pelajar kita, yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita menggunakan CP agar anak-anak ibu dapat menyimak dengan seksama, memahami instruksi sederhana dan pesan lisan isyarat memaknai dalam teks audio visual. CP ini memiliki tujuan pembelajaran agar kalian memaknai informasi dalam teks audiovisual dan dapat menuliskan beberapa kalimat sederhana, setidaknya 3 atau lebih dengan tanpa bantuan gambar dari teks audiovisual. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu teks audiovisual? Belum. Nah, sebelumnya sudah pernah nggak lihat seperti apa teks audiovisual itu? Nah, nanti akan ibu jelaskan apa sih itu teks audiovisual, seperti apa contohnya, dan apa fungsi serta manfaat dari teks audiovisual tersebut bagi kita. Nah, baiklah, udah siap untuk belajar? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang teks audio visual tersebut. Teks audio visual. Nah, sebelumnya masih ingat anak ibu apa itu teks audio visual? Seperti video di TV. Di dalam teks audio visual itu harus ada beberapa unsur yang terpenting kemarin. Harus ada suara. Harus ada apa juga? Foto atau gambar. Kamera. Nah, terus ada apa lagi? Kamera alatnya. Harus ada juga teksnya. Nah, kamera itu bagian dari alat yang digunakan untuk membuat audio visual. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan sebelum kalian melihat contoh dari teks audio visual tersebut. Nah, teks audio visual itu salah satu istilah yang mengacu pada penggunaan komponen baik itu gambar dan juga suara. Kedua komponen tersebut diolah secara bersamaan sehingga terjadinya suatu teks berbentuk video yang disebut dengan teks video audio visual. Nah, di dalam teks ini terdapat fungsi, yaitu fungsi visional, fungsi sosial, fungsi teks audio visual. Apa tadi fungsinya? Ada fungsi fungsi sosial.
visual tersebut. Tahu? Tidak. Penggunaan dari teks audiovisual ini dapat memunculkan rasa ingin tahu kita yang lebih. Nah, membuat kita itu tidak bosan. Contohnya saja pas kalian melihat video-video yang ada di HP maupun TikTok itu, apakah kalian gampang bosan melihatnya? Bosan kalau ditulis. Ya, kalau itu terus yang kita tonton bakalan bosan. Tetapi dengan sekali lihat video itu, nggak mungkin kan rasa bosannya langsung timbul. Nah, begitu. Nah, dan memudahkan dalam penyampaiannya serta memastikan adanya pemahaman dari yang menonton. Nah, sekarang Ibu mau melihatkan contoh dari teks audio visual tersebut. Video ini silakan disimak, nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan dari video tersebut. Hai, Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya. Ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah hebat, nanti Ibu masakkan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, tak disangka Malin menolong ibunya itu ketika jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedikit kamu. tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus menunggu air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang berharga. Sang ibu seraya berdoa, memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat melanda kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlibat. Sang istri pun bergerak menimpa bagian kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi sebuah pulau. Secara perlahan-lahan, kapalnya jatuh. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku batu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan aku ini, Bu. Seketika, sekujur Kalian harus melihat video tentang apa? Malin Kundang. Apa cerita Malin Kundang itu yang kalian dapatkan? Tentang apa? Jadi kau jadi anak, jangan lupa ke orang tua. Nah, Jadi batu. kalian sebelumnya udah pernah dengar cerita Malin Kundang ini? Lah, Sudah. jadi Nah, cerita Malin Kundang ini berasal dari daerah mana? dapat Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, sudah pernah kalian melihat batu Malin Kundang? Di mana biasanya? Nah, pantai air manis Padang. Teks audiovisual itu terdiri dari 3 unsur kan? Suara, apa lagi? Gambar, Tes. teks. bertekad Nah, coba kalian lihat. Di sini suara itu yang mana? Yang keluar dari mulut. Nah, yang keluar, yang kalian dengarkan kan? Nah, yang teks itu yang mana? Itu yang tulisan bahasa Inggris gua. Nah, ini teksnya, tapi ini diartikan ke dalam bahasa Inggris kan? Ya. Nah, yang gambar itu yang mana? Yang gambar sama dan anak. Nah, ini adalah gambar yang mendukung suasana videonya. Tidak masuk tuh. Apa? Iya, ini juga. Ini ada gambar. Pokoknya semuanya ini gambar nih. Nah, jadi di dalam teks audiovisual itu harus ada 3 unsur: suara, foto, dan teks. Nah, sekarang Ibu ada tugas. Kalian kerjakan, boleh diamankan nanti setelah istirahat disambung lagi. Bagi tadinya nih, Bu. Untuk kalian menjawab pertanyaan ini, kalian harus membaca ceritanya dulu, baru bisa kalian menjawab. Banyak susah. Jawabannya ada di dalam teks. Ya, bacalah cerita di atas untuk menjawab tugas berikut ini. Nah, paham? Silakan dikerjakan. Iya.
Saya pasti aku tahu. Mbak Apa? Andre dulu. Saya. Siapa? Oh iya, typo ibu. Mana? Iya, siapa? Maaf ya. Salah Mbak Andre. Salah ketik itu ibu. Ketik. Kok banyak kan apa ya boleh menang-menang. Oh kan, itu kan meninggal yang mati lagi kan? Ya Allah Syarul, tuh kan gue dibaca cerita itu dulu, gak bisa baca WE. Apa judul dari cerita dia tersebut? Apa judulnya? Belum bayar kasihan tak. Kasiah tak sampai. Tahu kasiah tak sampai tuh? Cintanya tak sampai kepada orang yang disukainya. Coba baca ceritanya dulu. Kamu nggak bikin mati? Oh sini punya kamu tuh. Itu apa tuh? Kalau udah siap, pukulkan ke depan. Siap, kumpulkan ke depan. Kasih. Ya, sama. Nah, nah, maaf. Nah, siapa lagi? Sudah mengerjakan tugas yang Ibu beri. Di sini Ibu mau salah satu di antara kalian membacakan cerita ini dan jawaban darinya kalian. Coba Dayat, bacakan Dayat. Saya akan membawakan judul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Siti Nurbaya merupakan bangsawan kaya raya yaitu Sultan Makmur Syabaginda Sulaiman. Siti Nurbaya dikenal cerdas serta memiliki prinsip hidup yang kuat. Pemikiran yang berbeda dari para sukunya tentang pernikahan dan berbagai adat dan kental akan patriarki membuat daya tarik tersendiri dari Siti Nurbaya. Pesona ini juga membuat Datuk Malinggi, orang pria tua kaya raya yang memiliki banyak istri terpesona, dan ini menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya. Namun nasib baik memihak Siti Nurbaya. Dia telah memiliki tambatan hati, yaitu Syamsul Bahli, yang merupakan tetangga sendiri. Mereka berdua saling jatuh cinta dan memandang kasih. Kisah mereka berjalan lancar hingga kabar bahwa Syamsul Bahli diterima untuk melanjutkan pendidikan. Hanya menyimpulkan pembelajaran kali ini. Duduk Gian. Hari ini kita belajar tentang teks Audiovisual. Di dalam teks audiovisual ini terdapat berapa unsur? Suara. Nah, 3 diantaranya ada Suara.